Kan dengan metode barak militer ini, menurut saya selaku orang tua salah kaprah. Pak menyikapi masih adanya suara pro kontra salah satunya di DPR RI gimana Pak? Ya jadi gini, mereka itu saking sayang sama saya. Oh. Karena mereka sayang banget sama saya nggak boleh salah gitu loh. Tetapi dalam bermain sepak bola, kalau seorang pelatih terus-terusan menyampaikan kepada pemainnya tidak boleh berbuat salah, nanti nggak nyerang-nyerang. Gitu loh. Kalau setiap serangan, setiap permainan, eskalasi makin meningkat, pelanggaran pasti ada gitu loh. Jadi bagi saya kan lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini nggak ada salahnya apa coba? Jawaban simpel, tapi menurut gue ini tajam banget gitu guys ya. Satu mungkin tanggapan terkait dilaporkannya Bapak ke Komnas HAM. Dilaporkannya di Komnas HAM. Dan orang tua seperti apa sih? Oke nih, kan logikanya yang melaporkan itu harusnya orang tua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara. Ini kan anak-anak yang dikirim di sini berdasarkan keinginan orang tuanya. Orang yang berhak melaporkan saya adalah wali murid. Sedangkan yang melaporkan saya ke Komnas HAM itu bukan wali murid. Yang secara tidak langsung saya adalah bukan objek yang tepat untuk dijadikan laporan untuk si orang tersebut. Adel malu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang ganteng, yang cantik, yang cetar membayar nol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga yang nonton video ini tuh sehat-sehat selalu dan dijauhkan dari kata sakit. Amin guys ya. Ada beberapa topik yang menarik yang mau kita bahas. Yang pertama, jawaban menohok Deddy Mulyadi ketika banyak banget para elit yang berkritik beliau. Wah, disemes balik. Lebok sih ya para elit ya. Programnya udah berjalan 15 hari. Yang jadi pertanyaan gue, yang ngeritik udah punya program apa? Tukeran jabatan, jadi netizen aja. Pokoknya semuanya bakal gue kumpulkan menjadi satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja yuk kita gas. Kita menuju TKP dan play. Pak menyikapi masih adanya suara pro kontra salah satunya di DPR RI gimana Pak? Ya jadi gini, mereka itu saking sayang sama saya. Oh. Karena mereka sayang banget sama saya nggak boleh salah gitu loh. Tetapi dalam bermain sepak bola, kalau seorang pelatih terus-terusan menyampaikan kepada pemainnya tidak boleh berbuat salah, nanti nggak nyerang-nyerang. Gitu loh. Kalau setiap serangan, setiap permainan, eskalasi makin meningkat, pelanggaran pasti ada gitu loh. Jadi bagi saya kan lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini nggak ada salahnya apa coba? Jawaban simpel, tapi menurut gue ini tajam banget gitu guys ya. Satu mungkin tanggapan terkait dilaporkannya Bapak ke Komnas HAM. Dilaporkannya di Komnas HAM. Dan orang tua seperti apa sih? Oke nih, kan logikanya yang melaporkan itu harusnya orang tua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara. Ini kan anak-anak yang dikirim di sini berdasarkan keinginan orang tuanya. Jadi makanya kan harusnya objek yang dilaporkan itu objek yang dia itu merasa dirugikan atas tindakan itu. Kan ini kan orang tuanya yang meminta. Jadi ya nanti biar yang mempertanggungjawabkannya orang tuanya, karena kan saya diserahin oleh orang tuanya karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah, maka diserahin untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini. Kalau dalam istilah dokter, pendidikan berkarakter. Pak, bagaimana tanggapannya ketika Bapak dilaporkan oleh orang ke Komnas HAM? Dijawab dengan singkat dan padat. Orang yang berhak melaporkan saya adalah wali murid. Sedangkan yang melaporkan saya ke Komnas HAM itu bukan wali murid. Yang secara tidak langsung saya adalah bukan objek yang tepat untuk dijadikan laporan untuk si orang tersebut. Adel malu. Udah mah blunder makin blunder, bawanya emosi udah kalau nonton dia debat. Tapi maaf ya guys, kalau misalnya gue lagi nge-reaction video debat dia tuh menggebu-gebu. Memang gaya reaction gue kayak gini karena kalau udah emosi greget gitu ya. Sekali lagi, Deddy Mulyadi langsung sumpel tuh mulutnya. Tindakan dengan metode barak militer ini, menurut saya selaku orang tua salah kaprah.
Pak Adel. Dengerin nih Pak ya. Iya. Bapak sebagai orang tua gak setuju kan? Gampang, anak Bapak nggak usah dimasukin ke barak. Tapi Selesai. jangan ngerecokin program orang. Iya. Kalau Bapak bilang banyak solusi lain, apa solusinya Pak? Apa? Cuma gitu doang. Gak solusi Pak. Gak solusi. Gue heran orang ini malah dikasih panggung. Tahu, bingung gue. Apa sih? Terus di video ini Bapak bilang anak nakal tugas orang tua dan masyarakat, ya kan? Nah, orang tua yang masukin anaknya ke program masuk ke barak itu juga sudah melakukan Pak, ya kan? Sudah, nggak kurang-kurang mereka ngedidik anaknya. Yang jadi pertanyaan, Pak Adel juga kan sebagai masyarakat, ya kan? Sebagai masyarakat kan, apa yang sudah Pak Adel lakukan? Solusi apa? Coba deh Pak, coba kasih penjelasan ke kami nih gitu loh. Apa sih solusi yang terbaik dari Bapak ini? Jangan coba saya juga bisa Pak, kayak gitu doang mah. Debat masalah anak masuk ke barak militer. Gue cuma mau fokus tentang ungkapan Bapak Adel ini. Jadi si Bapak Adel ini mengatakan kalau anak-anak yang dibawa ke barak militer itu hanya menjadi kelinci percobaan. Nah, di sini gue mau jelasin Pedes ke Bapak tuh ini bener. dan ke orang-orang yang berpikiran seperti Bapak Adel ini. Yeah. Jadi gini ya Bapak, tidak Oke. ada suatu hal yang bisa dilakukan tanpa adanya proses. Dan Betul. lucunya dari Bapak Adel ini, dia mengatakan bahwa anak-anak nakal yang baru keluar dari barak militer itu hanya akan selalu dianggap sebagai anak-anak nakal oleh orang lain. Bapak, Oke. saya cuma mau ngasih tahu nih ke Bapak, itu hanya di pemikiran Bapak aja. Kalau Bapak selalu mengatakan itu di depan orang lain, itu akan menjadi dorongan orang lain untuk berpikiran seperti Bapak. Jadi gini Bapak kan udah bilang, bentuknya karakter anak itu tergantung dari lingkungannya. Kalau lingkungannya buruk, karakter anaknya juga akan buruk. Dan sekarang anak-anak yang buruk itu sudah dibawa ke lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang lebih disiplinkan. Ya otomatis bakal menjadi baik dong Bapak. Bapak Adel ini jangan selalu memaksakan egonya dong untuk menang. Dan Bapak Adel ini ikut debat hanya untuk menghentikan kebijakannya doang, bukan mencari solusi. Ujung-ujungnya apa Bapak bilang? Kenapa harus dimiliteri? Bukan di tempat yang lain. Ya maksud gue gini, kalau udah nggak ada solusi tempat yang bagus, ya udah kenapa nggak itu aja? Emang ini Bapak Adel ini si batik kuning ini emang, aduh kadang-kadang emang. Dan Bapak juga bilang kalau dari pihak militer nggak ada hak untuk pendidikan anak. Bapak, semuanya ini sudah ada persetujuannya. Persetujuan dari orang yang menjalankan kebijakannya, persetujuan dari setiap orang tua muridnya. Dan persetujuan yang paling valid adalah persetujuan dari orang tua anak-anaknya. Dan anak-anaknya juga pada mau kan dimasukin ke barak militer. Sekali lagi nih, udah Bapak mah mendingan diem aja. Bapak tuh nggak diajak main. Debat masalah Dia nggak diajak main ya sama Deddy Mulyadi, tapi dia diajak main sama Pak Ono. Persis banget ngerecokin doang gitu. Maaf. Iya kan kerjaannya ngeritik doang gitu. Negara maju Oke, yang pendidikannya seru maju nih. nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham. Ente itu yang nggak paham. Di Finland itu nggak ada anak-anak tawuran, nggak ada anak-anak yang pakai motor kebut-kebutan, pakai motor knalpot brong. Nggak ada itu di Finland. Ente aja, daerah ente aja ente gak paham, kok ngomongin Finland. Nggak bagus, Kalau ente mau tiru sistem pendidikan di Finland, ya udah kita buat aja satgas. Terus kita studi banding dong. Ngomongnya itu udah megang HP, udah berasa kayak pejabat banget gitu ya. Katanya itu ya, satu partai, ya itu DPRD yang itu. Kalau ngelihat statementnya Pak Adel ini ya, gue jujur sangat-sangat penasaran gitu. Iya.
gue ngebayangin ya, anaknya Pak Adel ini pasti anak idaman orang tua banget gitu. Anak Sempurna yang nurut gitu. banget sama orang tua. Anak yang tidak pernah membantah apa kata orang tua gitu ya. Boro-boro mau tawuran, berantem, nongkrong-nongkrong, minum-minum beralkohol gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bolos sekolah aja nggak mungkin gitu Nggak loh, mungkin. ya kan? Anaknya Pak Adel ya. Pak Adel nggak pengen buka kelas gitu Pak? Coaching gimana caranya mendidik anak yang baik dan benar gitu. Ya Pak, kalau buka kelas saya mau ikut Pak Adel. Ini nama kelasnya ini Mbak, Adel Seto. Gimana menurut kalian guys? Kalau misalnya dia buka kelas, kata si mbaknya, nama kelasnya adalah Adel Seto. Ya kita mah doain yang terbaik ya kalau anaknya nurut gitu ya. Ya bagus kan gitu. Memang harus gitu punya anak mah gitu di ini gitu ya. Kata si mbaknya tuh sempurna banget lah jatuhnya gitu ya. Kan negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Adalah Setiawan, lu ngomong falsafah tapi lu sendiri nggak paham dari inti dari falsafah. Falsafah itu inti dari pemikiran mendalam soal hidup, nilai dan cara kita memaknai sesuatu. Yang mengkritik lu asal ngomong. Tapi coba lu dengerin kontennya Dedi, lu lihat, lu resapin. Dia kan bahas soal kehidupan, nilai, sistem, cara berpikir. Semuanya dari sudut pandang kritis. Dan kocaknya lu samain sama Finlandia. Ini Jawa Barat yang anak-anak sering tawuran, geng motor dan lain-lain. Falsafah yang dipakai Deddy Mulyadi itu dari mata telanjang turun ke lapangan. Makanya banyak pemikir besar lahir dari keresahan, perenungan sehari-hari, bukan dari menara gading akademik. Kalau lu punya pandangan beda itu sah-sah aja, tapi jangan ngecap langsung orang nggak ngerti falsafah cuma karena pendekatannya beda. Lagian Deddy Mulyadi nggak nyuruh anaknya untuk dipaksa. Itu bagi orang tuanya yang nggak sanggup yang mendidik anaknya, makanya dikasih ke barak militer. Kenapa lu yang rep? Karena negara Ya, gue paling suka nih kalau orang-orang yang punya pemikiran yang luas gitu ya. Kalau misalnya stage video tuh gokil gitu. Bangga gue gitu nge-reactionnya gitu bang. Gas bang terus bang. Gak kayak yang kuning. Kita nggak tahu 6 miliar itu dari mana. Apakah dari efisiensi yang 5,1 triliun? Karena di laporannya gubernur melalui sekda yang disampaikan ke DPRD tidak ada satupun ya kan terkait dengan pendidikan karakter yang 6 miliar itu kita belum ada. Tapi ya mudah-mudahan minggu ini teman-teman Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat akan segera panggil Kepala Dinas Pendidikan. Jadi secara tegas dilanjutkan atau di stop atau Ya tidak? menurut saya DPRD. kalaupun memang sudah berjalan yang bisa menyetop siapa? Oh pengen di Karena stop. saya tanya yang bisa menyetop siapa? Nggak bisa. DPRD? Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD bikin lama katanya. Dari pengawas. Iya makanya nanti kita lihat. Nggak kelar-kelar rapat sama. Sama dia maksudnya. Sekarang aja udah lagi ngeritik jalan lagi aja. Bingung gue. Nggak diundang saya kata Jages. Nyari hati kalau bahasa Sunda bilang makanya ya. Dulu dinas pendidikannya seperti apa, nanti kita misalnya taruhlah 2 minggu ini nanti akan kita lihat benar nggak yang seperti Prof. Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang Nih parah nih. di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Ini Waduh. Kan bisa. Ini kacau nih. Kang, no. Jangan ditakut-takut nih Kang. Kakak habis lagi. Aduh, tukang perabot. Oh iya ya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak ya. Memang benar ya kata Kang Deddy Mulyadi. Orang-orang elit itulah yang pandai mengkritik tapi tidak bisa mengerjakan. Itu rakyat Jawa Barat ini memang cerdas semua, makanya dia memilih Pak Deddy Mulyadi untuk jadi pemimpinnya. Kalau sebelum Pak Deddy Mulyadi mana ada pemimpin seperti itu Pak. Bapak itu cuma bisa ngomong aja seperti itu ya, bisa ngeritik aja. Kinerja Bapak apa?
Bapak geritik yang Deddy Mulyadi. Apa kinerja Bapak? Ya kan gitu. Coba lihatkan hasil kinerja Bapak. Jangan cuma ngeritik kerjaan orang. Kerjaan Bapak dong. Lihatin hasilnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah, DPR itu adalah nama singkatan. D itu adalah dewan, P itu adalah penipu, R itu adalah rakyat. Jadi singkatan DPR itu adalah Dewan Penipu Rakyat. Nyoba sewaktu pemilihan umum, weh suaranya renyah kayak kerupuknya mie sedap. Suaranya manis kayak semanis gula. Pokoknya apapun kebutuhan rakyat akan saya penuhi, dan apapun suara rakyat akan saya dengarkan. Itu janji-janji mereka suatu kampanye. Tapi kalau mereka sudah jadi, mereka itu akan lupa sama rakyat. Namanya saja penipu rakyat. Apalagi kalau rakyat minta undang-undang perampasan aset tindak pidana koruptor ini untuk segera disahkan oleh DPR. Mereka itu pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengarkan. Karena yang korupsi ini juga salah satunya DPR sendiri. Jangan lantang-lantang Pak ngomong kayak gitu, ngeri gue. Kasian sekali itu anak-anak yang bandel-bandel, yang demen tawuran, yang nggak tahu aturan, disuruh masuk ke barak militer. Kok kayak kenal gue? Kalau kata orang-orang yang di luar sana itu yang sangat bijak, anak-anak seperti itu harus diomongin baik-baik, ngerti gak? Harus dibina dengan halus, dengan baik-baik. Ya freaking bullshit. Ya menurut gua, Kang Deddy Mulyadi itu keputusannya udah top bener kalau menurut gua ya. Ya karena anak-anak itu sudah gagal sistemnya itu di rumah dan di sekolah. Mereka itu tidak pernah diajarin apa itu aturan, apa itu konsekuensi kalau melanggar aturan. Tidak pernah diajarin disiplin, tidak pernah diajarin tanggung jawab. Jadi kalau anak-anak itu dibawa masuk ke dalam barak militer, itu akan semua itu diajarin di situ. Dan gua 1000% setuju. Apapun yang terjadi, kebijakan yang sudah dibuat Deddy Mulyadi menurut gue itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena masyarakat kita saat ini, gue yakin banget mereka itu butuh solusi, ya bukan teori. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.